Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat, khasah ila hadrati Makeji Ali Judi, Makeji Abdul Hamid, Makeji Nur Ihsan, Makeji Abdul Karim, Makeji Marzuki Dahlan, Makeji Mahrus Salim, Makeji Johari, Makeji Soleh, Makeji Muhammad Masum Johari, Makeji Ahmad Idris Marzuki, Makeji Imam Yahya Makhrus, Makeji Abdul Aziz Mansur, Makeji Maimun Zubair, Makeji Ahmad Habibullah Zaini, Makeji Muhammad Mahmud Bastul Badli, Wajami Masyayikh Ma'adil Wayo, Jami' mu'alifil kutubil ladina 'allamnaha wa 'allamnaha, khususan la hadrati Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi wa Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad al-Sunnadi wa Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i wa Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asyihani wa Sayyidi Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani wa Sayyidina al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i wa Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali al-Syadili wa Sayyidi Syekh Abdul Abbas al-Mursi wa Sayyidi Syekh Tajuddin bin Nafa'i al-Sekandari wa Sayyidi Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Nawawi wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa Sayyidi Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar al-Suyuti wa Sayyidi Syekh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ila hadrati Syekhi Murabbi Ruhi Mursyidi al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya bin Adawi rahimahumullah wa ajarahumullah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para kiai, para ustadz, para ustadzah, terkhusus beliau saudara kami fillah, Mudir Am, pengasuh Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah Kota Batam, Kiai Haji Agus Salim Haikal, yang sangat kami taati dan kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang kami hormati, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah Kota Batam yang kami sayangi dan kami banggakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi rahmat dan ampunannya Allah, diridhoi oleh Allah, dan senantiasa dimuliakan baik saat kita di dunia ini maupun kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dipertemukan di majelis yang sangat mulia, majelis ilmu, kajian salah satu kitab karya ulama yang sangat masyhur, kesalehannya yang sangat masyhur, kewaliannya beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari, kitabnya Hikam. Bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Hikam. Malam hari ini kita memasuki hikmah atau makalah yang ketujuh ya. Yang ketujuh yang bawa kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. La yushakkikunaka syakkaka yushakkiku la yushakkikunaka ojo mamangake temen ing sira fil wa'di ing dalem janji. Apa sing aja mamangake temen ing sira adamu wuqu'il mau'udi, ora anane tumibane perkara kang den janjekake. Wa in ta'ayyana lan senajan dadi pertelo lan senajan dadi jelas apa zamanuhu mongsone al-mau'ud, perkara kang den janjiake. Li alla yakun pun yen to ora ana. Drapun itu ini kalau di sana huruf-huruf nasab itu ada an, lan, kai, lam kai, lam juhud. Supaya yen ta ora ana drapun, yen ta ora ana podzalika mengkono la yusakkikunaka, ora ana iku qadhan kang nacatake apa dzalik fi basyiratika ing dalem peninggal ati sira. Wa ikhmadan lan ora ana iku ikhmadan kang nyirepake apa dalik linuri sariratika maring cahayane ati sira. Ini hikmah yang ketujuh, makalah yang ketujuh. Arti makalah tersebut la yusakkikunaka fil wa'di, jangan membuatmu ragu. Sungguh jangan sekali-kali membuatmu ragu pada janjinya Allah. Apa yang membuatmu ragu? Tidak terjadinya perkara yang Allah janjikan, meskipun masa jatuhnya atau terbuktinya perkara yang dijanjikan itu sudah jelas disampaikan oleh Allah. Karena apa? Kalau sampai kita menjadi ragu akan janjinya Allah gara-gara apa yang dijanjikan oleh Allah itu tidak terbukti pada waktu yang telah Allah tentukan, ini akan menjadi sebab qadhan fi basiratika, bisa membuat penglihatan hati kita, basiro kita ini cacat, tidak bisa
melihat dengan jernih, dengan maksimal, dan juga bisa membuat cahaya hati kita ini padam. Ini artinya. Penjelasannya bagaimana? Jadi kita harus yakin Allah itu zat yang la yukhliful mi'ad. Tahu artinya la yukhliful mi'ad? Allah tidak pernah mengingkari janji. Banyak dikisahkan. Salah satunya adalah kisah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada tahun ke-6 Hijriah bermimpi, sudah hijrah ke Madinah. Bermimpi, dalam mimpinya Rasul bersama kaum muslimin bisa masuk Masjidil Haram. Sehingga Rasul menyimpulkan bahwa Allah perintahkan kaum muslimin untuk ke Mekah. Tujuan awalnya. Ngapain ke Mekah? Umroh. Sebab dalam mimpinya Rasul ini bermimpi bersama kaum muslimin bisa masuk ke Masjidil Haram. Sehingga ada janji lewat mimpi itu dari Allah bahwa ketika Rasulullah dan kaum muslimin ke Mekah pasti bisa masuk Masjidil Haram. Singkat cerita, berangkatlah Rasulullah dengan kurang lebih 1000 kaum muslimin, membawa onta yang sangat banyak, 70 ekor onta, berangkat ke Mekah. Tujuannya untuk umroh. Kaum kafir Quraisy di Mekah mendengar Rasulullah dan kaum muslimin dengan jumlah yang sangat besar, yang sangat banyak, mau ke Mekah, mau umroh, mau masuk ke Masjidil Haram, mereka takut. Sehingga mereka berkumpul, bermusyawarah, yang dalam keputusan musyawarah mereka akan berusaha supaya Muhammad tidak jadi masuk ke Masjidil Haram. Diceritakan ketika Rasul dan kaum muslimin sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Nah, ini kalau yang pernah umroh maupun haji biasanya ngambil mikotnya itu di Hudaybiyah salah satunya. Di sana dihadang oleh kaum kafir muslimin, kaum kafir Quraisy, yang kaum kafir Quraisy sangat keberatan jika Muhammad dan kaum muslimin masuk ke Masjidil Haram. Akhirnya ada perjanjian di antara keduanya. Ada perjanjian yang sebenarnya perjanjian itu tidak mengenakkan kaum muslimin, tapi Rasul tetap menyetujui perjanjian tersebut meskipun akhirnya dilanggar sendiri oleh mereka. Allah menjanjikan lewat mimpinya Rasulullah bahwa Rasul dan kaum muslimin bisa masuk Masjidil Haram. Tapi ternyata kaum muslimin dan Rasulullah ini tidak jadi bisa masuk Masjidil Haram. Itu terjadi pada tahun 6 Hijriah karena tidak diperbolehkan oleh kaum kafir Quraisy sehingga kembali lagi ke Madinah. Nah, ini ada janji dari Allah yang inta'ayyana wuqu'uhu. Lewat mimpi Rasul itu janji Allah sudah jelas. Kamu wahai Muhammad dan kaum muslimin ini bermimpi bisa masuk Masjidil Haram. Ternyata tidak bisa masuk. Jangan sebab seperti ini kamu wahai Muhammad dan kaum muslimin meragukan akan janjinya Allah. Kita juga begitu. Kita baca banyak hadis, kita baca banyak ayat. Di situ ada amaliyah-amaliyah yang ketika kita lakukan, Rasul janjikan jika kamu lakukan ini akan seperti ini, jika kamu lakukan ini akan seperti ini. Allah juga janjikan jika kamu mengerjakan amal soleh ini, aku janjikan kepada kalian ini.
Yakin bahwa janji Allah itu pasti akan ditepati. Meskipun saat masa yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah, ini janji tersebut belum terbukti. Jangan membuat kita ragu pada janjinya Allah. Terus yakin bahwa janjinya Allah lewat mimpi Rasulullah, kaum muslimin bisa masuk Masjidil Haram pasti ditepati oleh Allah. Benar pada tahun ke-6 Hijriahnya tidak jadi umroh, tapi pada tahun 10 Hijriah Rasul dan kaum muslimin dengan jumlah yang lebih banyak, 10.000 kaum muslimin, dengan membawa onta dan binatang ternak yang sangat banyak, mereka bukan hanya bisa masuk ke Masjidil Haram, bukan hanya bisa menjalankan ibadah umroh yang 10 tahun lebih tidak bisa dijalankan mulai dari hijrah, tapi Rasul dan kaum muslimin juga bisa menaklukkan kota Makkah yang sejarah itu sering diistilahkan oleh para mu'arrikh, para ahli sejarah, Fathu Makkah. Janji Allah ditepati. Jangan ragu, sebab kalau ragu, basiroh kita, penglihatan mata hati kita ini cacat. Dan Allah akan memadamkan cahaya hati kita yang tadinya sudah bersinar sebab keimanan kita, ketika kita ragu pada janjinya Allah, sebab waktu yang Allah janjikan ternyata yang dijanjikan belum terbukti. Nah, ini akan memadamkan sinar hati kita. Paham ya? Jadi yakinlah, apapun yang dijanjikan oleh Allah, meskipun terbuktinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pasti Allah akan berikan. Paham? Ada juga kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat yakin dengan janjinya Allah. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian, aku ijabah. Nabi Ibrahim itu dikisahkan doa supaya diberi keturunan soleh. Doanya dipanjatkan bukan kok setelah anak-anaknya lahir, bukan. Puluhan tahun sebelum Allah anugerahkan keturunan kepada beliau, doanya langsung Rabbi habli minas sholihin. Bukan kok ya Allah anugerahkan keturunan. Saking yakinnya bahwa Allah pasti menepati janjinya. Jika kita mau meminta, kita mau berdoa, pasti Allah ijabah. Doanya langsung Rabbi habli min sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Tidak pernah berhenti beliau berdoa agar Allah anugerahi keturunan yang soleh. Dan sekali lagi, doa ini beliau panjatkan puluhan tahun sebelum Allah berikan keturunan kepada beliau. Sampai akhirnya datang kabar gembira dari Allah lewat para malaikatnya, yang saat itu umur Nabi Ibrahim dan istri pertamanya Dewi Sarah sudah 100 tahun lebih. Sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika para malaikat itu mendatangi Sarah, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama. Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Istri yang pertama namanya Dewi Sarah. Ini wanita tercantik di zamannya. Lahir dari Dewi Sarah Nabi Ishak. Ishak menurunkan Yakub. Yakub menurunkan Yusuf. Saudaranya Yusuf ada yang bernama Yahuda. Jadi agama Yahudi itu ya dari keturunannya Nabi Ibrahim. Ketika
Allah memberi kabar gembira kepada Dewi Saroh dengan datangnya malaikat. Lalu diberi kabar, wahai Saroh, bergembiralah kamu, sebentar lagi kamu akan punya keturunan. Kaget. Sampai Allah abadikan kisah itu dalam surat Hud. Qalat, Saroh berkata kepada malaikat yang datang memberi kabar gembira bahwa ia akan melahirkan. Ya wailata a'alidu, ya wailata, mosok, sungguh sangat mengherankan. A'alidu, apakah mungkin aku akan melahirkan sementara wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikhan, aku ini sudah sangat tua, aku juga mandul, suamiku pun sudah sangat tua, umurnya sudah 100 tahun lebih. Inna hadza la syai'un ajib, ini sungguh perkara yang mengherankan, yang menakjubkan. Malaikat menjawab, qalu atajabina min amrillah. Hei Saroh, apa kamu heran dengan perkaranya Allah, dengan urusannya Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmatnya Allah, berkahnya Allah untuk kalian dan untuk keturunan kalian. Sungguh Allah itu zat yang maha hamid, layak dipuji. Allah maha terpuji dan Allah maha pemurah. Nabi Ibrahim, hamba yang soleh, tak pernah bukan janjinya Allah. Meskipun puluhan tahun beliau berdoa, tak pernah putus asa. Meskipun sempat kaget juga ketika malaikat mendatanginya dan memberi kabar bahwa akan melahirkan, akan hamil. Sampai qala abasyartumuni ala ammassani, Ibrahim kepada para malaikat yang membawa kabar gembira bahwa sebentar lagi istrinya Saroh yang sudah tua, yang divonis mandul itu akan punya anak. Abasyartumuni, hei malaikat, apakah kalian akan memberi kabar gembira kepadaku? Ala ammassaniyal kibar, sementara aku sudah sangat tua seperti ini. Apa mungkin kabar gembiramu itu? Fabima tubasyirun, dengan apa kalian membawa kabar gembira? Qalu basyarnaka bilhaq, kami malaikat memberi kabar gembira kepadamu bilhaq, dengan sesuatu yang hak. Fala takum minal qanitin, dan janganlah kalian, engkau wahai Ibrahim, tergolong hamba yang putus asa pada rahmatnya Allah. Jadi hikmah yang ketujuh ini memberikan nasihat kepada kita, kalau kita ingin hati kita selalu tajam, penglihatan mata batin kita ini sempurna, maka yakinlah dan terus yakinlah pada janjinya Allah. Sebab Allah sekali lagi ini zat yang tak pernah mengingkari janji. Yakin sebagaimana yakinnya Nabi Ibrahim, yakin sebagaimana yakinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lewat mimpinya bisa masuk Masjidil Haram, ternyata di tahun itu tidak bisa masuk Masjidil Haram. Akhirnya turun ayat di dalam surat Al-Fatih itu, apa lagi? Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haq, sungguh Allah membenarkan utusannya dengan mimpi yang dialaminya. Ini maksudnya mimpinya Rasul bisa masuk Masjidil Haram, di mana sejak Rasul hijrah ke Madinah sampai tahun ke-6 beliau di Madinah, ini belum bisa ke Mekah apalagi masuk ke Masjidil Haram. Dan akhirnya terbukti
bukan hanya masuk Masjidil Haram, tapi Rasul dan kaum muslimin mampu menaklukkan kota Makkah. Jangan punya keraguan atas janjinya Allah. Jangan, sebab itu berbahaya bagi hati kita. Orang yang mungkin basirahnya sudah begitu tajam, ini tidak tajam lagi ketika dia ragu akan janjinya Allah. Basirahnya cacat, bahasanya Syekh As-Sakandari. Cahaya hatinya padam ketika kita ragu pada janjinya Allah. Ini makalah yang ke-7. Kita lanjutkan makalah atau hikmah yang ke-8. Jadi orang yang seperti itu, itulah yang tidak pernah ragu pada janjinya Allah. Itulah orang yang arif billah, yang benar-benar kenal Allah, salimul basirah, yang selamat mata hati, penglihatan mata batinnya, munawwirus sarirah, dan hatinya selalu bersinar penuh dengan sinar cahaya hidayahnya Allah. Idza fatahalaka wijhatan. Kita maknani dulu. Idza fataha ing dalem nalikane buka sapa Allah laka maring sira wijhatan ing arah minat ta'arrufi saking ma'rifat, fala tubali mongko aja merduli sapa sira, mongko aja merduli sapa sira ma'aha sartane wijhah, ing qalla senajan kidik apa amaluka amal sira. Fa innahu mongko temen setuhune Allah iku ma fatahaha ora buka sapa Allah ing wijhah laka keduwene sira illa wa huwa angin hale utawi Allah iku yuridu ngarepake sapa Allah ayyata'arrafa ing yen to merwake sapa ilaika maring sira. Alam ta'lam ana ta ora ngerti sapa sira anna ta'arrufa ing temen setuhune ma'rifat kenal Allah huwa utawi Allah iku dat kang nekaake sapa Allah ing ta'arruf alaika ing atase sira. Wal a'malu utawi pira-pira amal iku anta utawi sira iku muhdiha kang awe hadiah ing amal ilaihi maring Allah. Nah, ini maknanya kang awe hadiah. Wa aina malan iku andine perkara tahdihi awe hadiah sapa sira ing ma ilaihi maring Allah. Mimma saking perkara huwa kang utawi Allah iku muriduhu zat kang nekaake ma alaika ing atase sira. Ini agak panjang hikmah yang ke-8 tentang orang-orang yang Allah buka sebagian jalan ma'rifatnya. Beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari lewat hikmah yang ke-8 ini beliau katakan ketika ini untuk para salik, untuk orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah, ingin benar-benar ma'rifat billah, itu pasti punya pengalaman rohani, punya pengalaman spiritual
Di antaranya Allah bukakan baginya sesuatu yang tidak dibukakan kepada semua orang. Tiba-tiba seperti Allah beritahukan kepadanya sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba ketika dia beribadah itu sangat tenang, betah lama sampai lupa waktu, lupa capek. Itu bagian dari orang yang menempuh jalan menuju Allah. Allah bukakan sedikit sehingga dia kalau itu terus bisa menjaganya akan benar-benar ma'rifat billah, kenal dengan Allah, menjadi kekasihnya Allah. Nah, ketika kita, dan ini bisa terjadi pada siapapun, tidak harus mereka yang baiat toreko tertentu dengan guru mursyid tertentu, tidak harus. Kita yang ngaji istiqomah dan kita berusaha mengamalkan apa yang kita kaji di majelis-majelis ilmu, bisa jadi Allah akan bukakan pintu makrifat itu kepada kita. Nah, ketika dibukakan, tiba-tiba kita pengalaman teman-teman yang benar-benar maksimal. Bahkan kita kalau jujur juga pernah punya pengalaman. Saat zikir apa yang terjadi esok hari itu Allah beritahukan. Allah beritahukan. Ini berarti sudah dibuka sedikit pintu makrifat kita kepada Allah. Ketika itu dibukakan untukmu, kata Syekh Tajuddin As-Sakandari, wijhatan minat ta'arruf. Wijhatan itu sebagian dari makrifat kepada Allah. Fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Maka kamu enggak usah pedulikan amalmu. Semisal amalmu masih sangat sedikit, kok tiba-tiba Allah bukakan sesuatu yang tidak Allah bukakan untuk orang umum. Kita tiba-tiba seperti tahu apa yang akan terjadi. Kita tiba-tiba bisa merasakan nikmatnya beribadah, tenangnya beribadah luar biasa. Hati kita tiba-tiba sangat tenang, nyaman, tidak seperti biasanya. Itu diantara tanda-tanda sudah mulai dibuka oleh Allah. Maka ketika itu kamu rasakan, fala tubali ma'aha in qalla amaluka, meskipun amalmu masih sedikit, meskipun ilmumu masih sedikit, kalah jauh dengan teman-temanmu, apalagi guru-gurumu, jangan pedulikan. Jangan pedulikan. Itu anugerah Allah. Innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan membukakan bagian dari makrifat kepada hambanya kecuali Allah memang menginginkannya. Allah menginginkannya, bukan kok kita yang ingin bisa makrifat kepada Allah. Kita menempuh jalan menuju ke sana boleh. Tapi ketahuilah, makrifat itu anugerah Allah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Makanya sekali lagi, tak boleh kita terlalu mengandalkan amal kita, mengandalkan kesalehan kita, mengandalkan ilmu kita, mengandalkan istiqomah kita, sehingga seakan-akan kita ini berani menjamin dengan amal kita, ilmu kita, kesalehan kita, keistiqomahan kita, kita bisa makrifat kepada Allah. Gak boleh. Sebab makrifat itu anugerah Allah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu? Anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Makrifat itu Allah yang mendatangkannya kepadamu. Wal a'mal, nah kamu punya amal, anta mudiya ilaihi, hadiahkan amalmu kepada Allah. Aina ma tahdihi ilaihi, bagaimana mungkin akan bisa sebanding antara makrifat yang Allah anugerahkan kepadamu dengan amal yang engkau hadiahkan kepada Allah. Ini rotok bulat tapi insya Allah tidak. Artinya apa? Kita boleh menempuh jalan menuju Allah dengan
bersungguh-sungguh dalam menjalankan taat. Sholat sunnah sekian ratus rakaat tiap malam. Ya, ngaji dimanapun ada majelis ngaji kita datang. Tapi kita tidak boleh terlalu pede bahwa dengan itu semua kita bisa makrifat kepada Allah. Sebab makrifat itu hadiah Allah untuk siapapun yang Dia kehendaki. Dan ketika kita merasakan sebagian kecil saja dari makrifat tersebut, contohnya tadi, kita merasakan sesuatu yang tidak biasa kita rasakan. Ibadah kok kuat semalam suntuk tanpa ada rasa capek lelah. Kita tenang, kita nikmat, kita ingin tambah terus sampai berkeinginan kalau bisa subuhnya diundur lagi 8 jam. Saat zikir berdoa kok tiba-tiba Allah bukakan tentang perilaku sebagian teman kita. Ketika kita merasakan itu, jangan pedulikan amalmu. Meskipun amalmu sedikit, meskipun ilmumu sedikit, meskipun baru belajar istiqomah, itu anugerah dari Allah yang perlu disyukuri. Banyak orang yang diangkat menjadi kekasihnya Allah, ini bukan kok orang-orang hebat dengan ilmunya, dengan kesalehannya, bukan. Sering kita cerikan, kita majelis itu diceritakan oleh Syekh bin Hasan Al-Barjanji dalam kitab Lujaini Dani. Ketika wali Abdal ini salah satunya meninggal. Wali Abdal itu jumlahnya 7, dan setiap ada yang mati satu pasti ada penggantinya. Yang membaiat ini Sultanul Arifin, rajanya para wali di zamannya. Nah, Syekh Abdul Qadir ini di zaman beliau masih hidup disepakati oleh para wali dan para ulama, beliau Sultanul Aulia, raja para wali, ratunya para wali, pemimpinnya para wali. Kalau Sultanul Ulama ini Syekh Izzuddin bin Abdussalam, itu rajanya para ulama. Nah, dalam manaqib itu diceritakan ketika wali Abdal yang 7 salah satunya meninggal, ini ternyata yang dipilih oleh Allah untuk menggantikannya bukan kok ulama hebat, bukan. Bukan kok orang yang kesalehannya sudah sangat masyhur, kezuhudannya sudah sangat masyhur, bukan. Tapi yang Allah pilih untuk menggantikan wali badal atau wali abdal yang meninggal itu adalah orang Nasrani, minal Kustantiniyah, dari daerah Kustantiniyah. Baru masuk Islam, yang mensyahadahkan pun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mu'allaf, masuk Islam, tapi karena Allah pilih ia menjadi walinya meskipun belum punya amal soleh. Apa tidak ada di zaman itu ulama-ulama, orang-orang soleh yang lebih hebat dari mu'allaf tersebut? Banyak. Tapi karena makrifat itu adalah hadiah dari Allah untuk siapapun yang Dia kehendaki, tanpa peduli masa lalu orang tersebut, yang dipilih oleh Allah adalah orang Nasrani dari Konstantinia. Dia syahadahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan dibaiat untuk menjadi penggantinya wali abdal yang baru saja meninggal. Ini maksudnya. Jadi kita silakan tempuh jalan menuju Allah, tapi jangan mempunyai keyakinan bahwa jalan yang kita tempuh ini benar-benar akan disampaikan oleh Allah. Jangan, nggak boleh. Ada cerita Bishr Al-Khafi yang terkenal begitu keramatnya. Pernah dengar Bishr Al-Khafi? Bishr Al-Khafi ini Masya Allah
saking keramatnya, selama beliau hidup tidak ada kuda, tidak ada binatang yang berani berak. Jadi puluhan tahun tempat daerah tinggalnya Bishr Al-Khafi itu nggak pernah ada kemudian kuda, mohon maaf, berak di sembarang tempat sambil jalan di jalan. Binatang ternak yang lain juga berak di sembarang tempat. Sampai suatu ketika di pasar banyak orang menyaksikan kuda berak di sembarang tempat, sapi berak di sembarang tempat. Pada bingung orang-orang ini. Kok biasanya nggak pernah ada seperti ini? Binatang kok sekarang berak di sembarang tempat. Ternyata hari itu beliau walinya Allah Bishr Al-Khafi meninggal dunia. Nah, siapa Bishr Al-Khafi? Mantan pemabuk berat. Allah pilih menjadi walinya sebab sekali lagi ma'rifat itu hadiah dari Allah. Apakah tidak ada di zaman Bishr Al-Khafi orang yang hebat, ulama yang hebat, orang soleh yang hebat? Pasti banyak. Tapi karena Allah tidak memilih mereka, lebih memilih mantan pemabuk yang bernama Bishr Al-Khafi, itu anugerah dari Allah untuk Bishr Al-Khafi. Ada lagi cerita tentang siapa? Fudail bin Iyad. Ini ulama-ulama, wali-wali yang meskipun tidak punya karya tapi nasihat-nasihatnya ditulis dengan tinta emas oleh ulama-ulama sezamannya dan sesudahnya dalam karya-karyanya. Fudail bin Iyad diangkat menjadi wali bukan kok diawali dengan beliau ini seorang ulama hebat, bukan. Orang yang soleh, bukan. Orang yang istiqomah zuhud, bukan. Fudail bin Iyad mantan perampok, mantan penyamun, mantan begal yang namanya sangat ditakuti, sehingga suatu ketika ada rombongan dan mendengar rombongan penyamun Fudail bin Iyad akan mencegat mereka, beberapa orang di antara rombongan itu memanah sambil membaca beberapa ayat. Dan ternyata sebab ayat yang dibaca itu Allah sadarkan Fudail bin Iyad, dan bukan hanya sadar bertobat dari masa lalunya yang kelam, tukang rampok, tukang begal, tapi Allah angkat menjadi walinya. Alhamdulillah. Nah, harapan kita juga begitu. Makanya lewat hikmah yang ke-8 ini kita diingatkan oleh Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari bahwa di saat mungkin tiba-tiba Allah bukakan pintu makrifat sebagian, dan kita rasakan itu, merasakan pengalaman rohani yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya, entah berupa nikmat dalam beribadah, entah berupa pokoknya kita itu berharap semisal sedang sholat malam, waktu itu malam terus, beratus-ratus rakaat, tidak ada rasa capek, lupa waktu. Nah, itu kita nggak perlu, masa Allah bukakan makrifat untuk saya sementara amalku baru seperti ini, ilmuku baru seperti ini, itu nggak boleh. Sebab apa? Sekali lagi, makrifat itu sesuatu yang Allah hadiahkan, Allah sampaikan kepada kita. Nah, kita sebagai hambanya ini hanya diperintahkan untuk beramal sebanyak-banyaknya, dan amal itu kita hadiahkan kepada Allah. Ibarat makanan kita suguhkan amal kita itu dengan suguhan yang terbaik kepada Allah Subhanahu, dan tentunya tidak bisa dibandingkan antara anugerahnya Allah berupa dibukakannya sebagian pintu makrifat kepada kita dengan amal-amal yang kita hadiahkan, tidak sebanding, ya. Makanya pintu kewalian itu tidak tertutup. Beda dengan pintu kenabian dan kerasulan, tertutup dengan meninggalnya Rasulullah. Peluang untuk menjadi walinya Allah itu masih terbuka lebar. Sehingga silakan bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintahnya Allah, bisa jadi sebab kesungguhan kita.
sebab keistiqomahan kita, bisa jadi sebab suka menolongnya kita, suka membantunya kita kepada orang lain, suka berbaginya kita kepada orang lain, kedermawanannya kita. Bisa jadi lewat kebaikan-kebaikan itu Allah bukakan pintu makrifat kepada kita. Amin Allahumma amin. Jalani saja, tapi jangan kemudian menjamin sebab amaliyah kita, kesungguhan kita itu kita pasti menjadi wali, kita pasti ma'rifat billah. Jangan. Nah, itu maksudnya. Jadi santai saja. Saatnya beramal, enggak perlu obsesinya terlalu tinggi. Pokoknya saya harus zikir tiap hari sekian ribu. Saya harus baca Quran tiap hari sekian juz. Tujuannya agar jadi wali. Jangan. Kalau enggak jadi wali beneran bisa stres. Makanya perlu dinasihati seperti ini. Jangan obsesimu terlalu tinggi untuk menjadi wali. Karena apa? Jadi wali itu anugerahnya Allah. Banyak orang yang tidak punya masa lalu hebat, ternyata Allah pilih yang menjadi wali, ya jadi. Di Nusantara banyak kisah. Di antaranya Raden Said Sunan Kalijogo. Ini putra seorang adipati di Tuban, Tumenggung Wilotikto. Ya, jadi wali, punya masa lalu menjadi berandal seperti Tariq bin Ziyad, penyamun. Saat menjadi berandal namanya Berandal Lokajaya. Tempat persembunyiannya di Gua Akbar. Pernah ke sana? Jadi dari makom Sunan Bonang itu ada gua yang sekarang jadi tempat wisata. Itu gua tempat sembunyinya Berandal Lokajaya yang akhirnya dia mencuri hartanya orang kaya, dibagikan kepada fakir miskin. Sepertinya benar, tapi tetap itu salah. Ulama mengatakan orang yang bersedekah dengan sesuatu yang haram itu bagaikan orang yang mencuci pakaiannya dengan air kencing. Tapi saat itu Raden Said melihat krisis yang luar biasa dialami oleh penduduk Tuban, warga Tuban, rakyat Tuban. Kasihan, sehingga gak tega. Ini orang-orang kaya kok gak pernah memikirkan yang lain. Dicuri hartanya, lalu dibagikan. Dan tempat menyembunyikan harta curiannya serta tempat persembunyiannya ini di salah satu gua yang ada di dekat makomnya Sunan Tuban, namanya Gua Akbar. Nah, sewaktu-waktu nanti ke sana ada. Disitulah Raden Said ketika masih menjadi berandal, belum menjadi wali, itu bersembunyi dan menyembunyikan, menumpuk harta curiannya untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Diangkat menjadi wali. Orang yang saleh, orang yang alim belum tentu. Banyak orang hebat, kehebatannya diambil oleh Allah karena ia punya perilaku buruk yang terus dilakukannya. Banyak orang biasa diangkat derajatnya dengan begitu tingginya oleh Allah karena punya kebiasaan baik yang meskipun itu dipandang oleh orang umum kebiasaan baik yang remeh, tapi istiqomah. Nah, kita berharapnya ke sana ya. Jadi jangan terlalu berobsesi jadi wali. Kita beramal karena Allah. Hadiahkan, suguhkan amal kita dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Makalah atau hikmah berikutnya yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mal. Tanawwa'at dadi kawerna-werna. Ini ada tak. Tak itu ziyadah dari nawwa'a. Tak itu punya faedah lissayrurah kalau kita belajar amsilatut tasrifiyah. Makanya guru kita kalau makna ini lengkap. Sayrurah berarti dadi.
Tanawwa'at dadi kawerna-werna apa ajnasul amali pira-pira jinis amal. Litanawwu'i waridatil ahwal krana werna-wernane anugrahe Allah kang tumeka marang keadaane ati. Atine ngoten. Kang tumeka marang ahwal kahanane ati. Artinya apa? Jenis itu bisa berbeda-beda karena berbeda-bedanya anugerahnya Allah pada kondisi hati manusia. Orang bisa beramal antara satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda yang dirasakan. Sebab kondisi hati mereka itu juga berbeda-beda. Jadi orang sama-sama sholat, yang satu merasakan nikmatnya saat sholat luar biasa, yang satu sholat itu benar-benar menjadi beban. Sehingga belum sholat saja itu sudah berharap ketika jamaah, mudah-mudahan Pak Kiai sholatnya nanti cepat. Ini. Tapi ada orang yang berharap di tengah sholat, karena begitu merasakan nikmatnya sholat baik sendiri maupun berjamaah, ini berharap sholatnya ini nggak berhenti. Nah, berbeda-bedanya amal yang dilakukan oleh manusia ini sebab berbedanya kondisi hati, anugerahnya Allah yang diberikan kepada hatinya. Makanya kita itu pun juga sering merasakan, kalau hati sedang bersih, ibadah kita bisa lama, baca Quran berjam-jam, berjuz-juz betah. Tapi kalau hatinya lagi kotor, hatinya lagi banyak prasangka, lagi galau bahasanya sekarang, itu Masya Allah, amal kita pun biasanya kalau sholat tenang, tapi ternyata ini sebab hati kita yang sedang galau, sholatnya ingin buru-buru, ingin cepat selesai. Hanya kondisi hati itu pengaruhnya besar kepada amal kita. Kondisi hati itu pengaruhnya sangat besar kepada seluruh anggota tubuh kita. Kata Nabi dalam sebuah hadis, hadis ini pasti dibaca oleh guru-guru mursyid sebelum mimpin thariqah. Ini saya sering menyaksikan dalam acara uzlah, atau kalau di Kudus itu namanya apa? 7 hari meninggalkan rumah, 10 hari kholwah. Kholwah itu kita waktu menjemput ibunda kita ya di Arwania, yang mimpin dzikir itu Yai Ulin, itu pasti dibacakan hadis itu. Sebelum mimpin dzikir kita dengarkan dari luar. Inna fil jasadi mudghah idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ingat, sungguh dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ketika segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh manusia menjadi baik. Ketika segumpal daging itu buruk, jelek, rusak, maka seluruh tubuh manusia pun juga menjadi rusak. Alah, ingat kata Rasulullah, wahyal qalb, segumpal daging itu adalah hati. Bahkan ternyata ada penelitian oleh ahli medis, kesehatan seseorang itu juga tergantung bagaimana kondisi jantungnya. Ini terinspirasi dari hadis ini. Kalau jantungnya bermasalah, jangan berharap orang itu sehat. Dari mulai jantungnya bermasalah, nanti akan ada penyakit. Entah itu apa, penyakit macam-macam, sebab kondisi jantungnya tidak. Ini penelitian ahli medis ini
dari hadis ini. Dari hadis, al-qalb itu kalau ahli medis mengatakan itu jantung. Kalau jantung bermasalah nanti akan timbul penyakit yang macam-macam, akhirnya komplikasi. Nah, secara rohani hati ini harus bersih dari penyakit hati. Kalau tidak, yaitu tadi bermacam-macamnya amal itu tergantung waridatul akhwal. Karena ada orang beramal dengan bermacam-macam yang dirasakannya itu sebab anugerah yang Allah sampaikan kepada keadaan hatinya. Nah, kita berharap kondisi hati kita itu stabil, selalu bersih dari penyakit dan kotoran hati, sehingga ketika hati kita baik, Nabi katakan pengaruhnya luar biasa pada anggota tubuh kita yang lain. Pandangan mata kita pun menjadi baik, lisan kita menjadi baik, pendengaran kita menjadi baik, tangan, kaki, alat kelamin semuanya menjadi baik. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, selamat bersih dari semua kotoran dan penyakit hati, sehingga seluruh anggota tubuh kita ini pun menjadi baik. Hanya kita gunakan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Hikam atau hikmah yang berikutnya, kita lanjutkan berikutnya ya. Sudah ya? Sudah. Jadi malam hari ini kita dapat berapa hikmah? 7, 8, 9. Insya Allah kita lanjutkan hikmah yang ke-10. Ini tentang masalah ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah dan diridhoi oleh Allah, jadi ilmu yang manfaat barokah fid din wa dunya hatta akhirah. Amin amin Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan. Berkat doa oleh beliau Kiai Haikal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal khalifatin واجعل يا الله ذاك من العائدين والفائزين الشاكرين والمجبورين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اولادنا وطرائقنا وجماعتنا من اهل العلم والخير والسعاده ومن اهل القران برحمتك يا ارحم الراحمين. اجعلنا في هذا القبر المعمور في احبابك دائما الى يوم القيامه. يا الله انزل الرحمه، يا الله أنزل الرحمة، يا الله أنزل الرحمة والمنفعة والبركة والأمان والبر والاستطاعة والبر والاستطاعة والبر والاستقامة إلى يوم القيامة. استقامة إلى يوم القيامة، استقامة إلى يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولاي صل وسلم دائما على نبينا خير هو الذي ترجى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.